Pengertian abortus. Kata abortus diambil dari istilah bahasa Latin yaitu abortus provocatus, yang secara resmi dipakai dalam kalangan kedokteran dan hukum. Dengan kata lain yaitu dengan sengaja mengakhiri kehidupan kandungan dalam rahim seorang perempuan yang sedang hamil. Aborsi atau abortus menurut Alkitab. Alkitab memberikan posisi yang tinggi pada manusia, dan Alkitab juga memandang jika bayi yang masih berada di dalam kandungan merupakan sebuah pribadi atau manusia. Setidaknya ada 3 hal di dalam Alkitab yang menegaskan larangan aborsi seperti hidup manusia yang merupakan karunia Allah. Tuhan memiliki rencana keselamatan untuk semua manusia yang terlahir ke dunia, dan manusia juga tidak mempunyai hak untuk mengambil hidup orang lain, termasuk dalam hal ini adalah embrio atau janin, dan cuma Allah yang berhak melakukannya, bukan kita. Aborsi menurut Kristen. Agama Kristen dan kasus aborsi menurut agama Kristen mempunyai perjalanan yang cukup panjang dan sulit. Sebab aborsi bukan menjadi hal sederhana untuk umat Kristen dan terdapat pandangan yang berbeda-beda tentang aborsi dalam Kristen. Secara garis besar, aborsi dalam Kristen bisa dibagi menjadi 2 bagian, yakni pro dan choice. Selanjutnya, pemahaman aborsi. Berikut merupakan fakta-fakta seputar aborsi. Yang pertama, aborsi boleh dilakukan karena alasan medis. Yang kedua, aborsi ilegal dianggap sebagai tindakan pembunuhan. Yang ketiga, aborsi bisa sebabkan komplikasi kesehatan. Yang keempat, aborsi bisa lebih berbahaya daripada melahirkan. Kelima, tidak boleh dilakukan saat usia kandungan lebih dari 24 minggu. Keenam, aborsi bisa menyebabkan efek traumatis. Ketujuh, aborsi tidak mempengaruhi kesuburan. Kedelapan, janin tidak merasakan sakit saat aborsi. Kesembilan, pil kontrasepsi darurat dan pil aborsi itu berbeda. Selanjutnya, larangan aborsi menurut Kristen. Dalam Alkitab memang tidak dijelaskan secara langsung mengenai larangan aborsi. Namun ada beberapa ajaran dalam Alkitab yang dikemukakan dan menjelaskan tentang kehidupan manusia berbeda dengan bentuk kehidupan lain, sebab manusia diciptakan serupa dengan Allah. Berikut ini adalah larangan aborsi dalam Kristen dan ajaran Alkitab. Yang pertama, aborsi berarti menolak keadilan Tuhan. Dari Alkitab dijelaskan jika anak yang berada di dalam rahim merupakan manusia yang sesungguhnya, yang juga memiliki hubungan dengan Allah, yang juga Sang Pencipta. Yang kedua, aborsi merupakan perbuatan terkutuk. Dalam Alkitab dikatakan bahwa nyawa dari seorang bayi ataupun calon bayi mempunyai nilai setara dengan manusia dewasa bagi kita orang Kristiani. Yang ketiga, aborsi adalah tindakan dosa. Semua gereja berpendapat jika aborsi adalah tindakan yang berdosa. Akan tetapi, ada beberapa gereja yang juga membuat pengecualian tentang aborsi. Aborsi bisa dilakukan jika ibu mengandung janin hasil dari pemerkosaan atau janin yang ada di dalam kandungan cacat serta tidak bisa bertahan apabila dilahirkan ke dunia. Selanjutnya, pengertian LGBT. LGBT atau kepanjangannya yaitu lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Istilah ini digunakan sudah sejak tahun 90-an untuk menyatakan komunitas gay atau kelompok-kelompok tertentu seperti pada akronim yang disebutkan. Memiliki singkatan mengenai sejarah LGBT ini, ternyata homoseksual sudah ada sejak zaman dahulu. Bahkan pada gambar atau relief Mesir kuno juga ditemukan gambar 2 orang pria yang saling berciuman. Meskipun beberapa peneliti menentang kesimpulan tersebut karena masing-masing memiliki keluarga, anak, dan istri. Selanjutnya, bagaimana perspektif pendidikan agama Kristen tentang abortus dan LGBT. Yang pertama, abortus atau aborsi. Semua umat Kristen mengerti dengan jelas betapa Tuhan sangat tidak berkenan atas pembunuhan seperti yang dilakukan dalam tindakan aborsi. Contohnya dalam Yeremia 1 ayat 5, "Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa."
Yang kedua, LGBT. Tuhan tidak pernah menciptakan seseorang dengan keinginan LGBT. Lewat pendidikan agama Kristen, kita bisa belajar melalui firman Tuhan mengenai LGBT. Alkitab memberitahu kita bahwa seseorang menjadi LGBT karena dosa. Dalam Roma 1 ayat 24-27. Dan pada akhirnya karena pilihan mereka sendiri, mereka mendapat hukuman yang kekal. Seseorang mungkin dilahirkan dengan kecenderungan terhadap orientasi seksual yang berbeda. Sama seperti orang dapat dilahirkan dengan kecenderungan kepada kekerasan dan dosa-dosa lainnya. Ini bukan merupakan dalih untuk hidup dalam dosa dengan mengikuti keinginan dosa mereka. Tetapi Alkitab tidak menggambarkan homoseksualitas sebagai dosa yang lebih besar dibanding dosa-dosa lainnya. Semua dosa adalah kekejian dan tidak menyenangkan Tuhan. LGBT hanyalah salah satu dari sekian banyak hal yang dicantumkan dalam 1 Korintus 6 ayat 9-10 yang menghalangi seseorang dari kerajaan Allah. Menurut Alkitab, pengampunan Allah tersedia bagi kaum LGBT, sama seperti bagi orang yang berzina, penyembah berhala, pembunuh, pencuri, dan lain-lain. Allah juga menjanjikan kekuatan untuk menang terhadap dosa, termasuk homoseksualitas, kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus untuk keselamatan mereka. Selanjutnya, untuk teman-teman yang akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado merupakan salah satu pilihan yang tepat karena UNPI memiliki 6 fakultas, yaitu Fakultas Keperawatan, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Fakultas Pertanian, dan Fakultas Sastra. Selain itu, UNPI juga memiliki tenaga pendidik yang berlatar pendidikan S2, S3, baik dalam negeri maupun luar negeri. Untuk itu, untuk teman-teman yang akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, jangan ragu untuk bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Terima kasih.